Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ucapkan shalom. Saya ucapkan shalom. Lebih semangat lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ucapkan shalom. Prosper people say, I go, I glorify. Lebih semangat lagi, saya percaya. Fresh Anointing people say, come on, I grow, I go, I glorify. Mari berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang pagi hari ini siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Pernah semangat katakan amin. Pernah semangat katakan amin. Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Selamat datang beribadah bersama-sama dengan kami. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara di tempat ini, yang di rumah. Kita angkat tangan kita ke surga. Kita satukan hati kita. Kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Mari berikan senyum terbaik kepada Bapa kita di surga pagi hari ini. Biar pagi hari ini surga menikmati, Bapak menikmati penyembahan kita. Kami datang ya Bapak ya Tuhan Yesus ya Roh Kudus. Kami rindu bersekutu dengan Engkau, kami rindu memuji menyembah Engkau. Biar hati kami menjadi tanah yang subur untuk setiap firman-Mu sepanjang hari ini ya Bapak. Kami siap bersekutu dengan Engkau, kami rindu Engkau ya Bapak. Maka kami mulai dan kami tabiskan ibadah kami pada pagi hari ini dalam satu nama yang dahsyat, nama yang perkasa, nama yang luar biasa, nama di atas segala nama, Yesus Kristus namanya. Bersama-sama kita katakan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk pagi ini kami diberkati dengan hadirat-Mu, kami juga mau diberkati dengan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Semua yang percaya siap diberkati, sama-sama berkata amin. Kita boleh beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Shalom. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara? Sehat, kuat, makmur. Hidup saudara dan saya tersembunyi di dalam Yesus. Tidak ada harapan untuk saudara dan saya sakit, lemah atau miskin. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Amin. Silakan duduk. Yes. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam Mazmur 65 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak. Sebelum tahun 2020 ada, perhatikan saya, lihat ke depan. Sebelum tahun 2020 ada, Tuhan sudah memahkotai tahun ini dengan kebaikan. Walaupun saudaraku, pada kenyataannya Anda dan saya mengalami 8 bulan masa yang tidak mudah. Saudara, apakah Tuhan tidak tahu bahwa sebelum tahun 2020 akan ada masa-masa seperti ini? Tuhan tahu. Maka saudara, sebelum tahun 2020 Tuhan sudah memberikan tuntunan kepada gereja kita, The Year of Spiritual Breakthrough. Maksudnya apa? Maksudnya supaya lewat peristiwa yang ada, lewat keadaan yang ada ini, Tuhan sudah memberikan tuntunan supaya saudara dan saya mengalami terobosan kerohanian. 8 bulan masa yang tidak mudah ini seharusnya menjadi introspeksi diri, kita merefleksikan diri supaya kita boleh membenahi hidup kita. Apakah kita semakin mencintai Dia? Apakah kita semakin bergantung sama Dia atau tidak? Saudara, banyak orang justru masa-masa begini mestinya kita harus semakin mengandalkan Tuhan. Kenapa? Sebab ternyata 8 bulan ini membuktikan uang tidak ada apa-apanya. Gak segala sesuatu, bukan berarti artinya uang gak perlu, kita perlu. Tapi justru saudaraku, hari ini kita menjadi tahu 8 bulan ini, Anda lihat paspor banyak menganggur di rumah kita gak pakai. Betul? Apa betul? Saudaraku, bahkan bulan Maret akhir, April, Mei, banyak mobil-mobil bagus yang terparkir di garasi dan tidak dipakai. Saudaraku, hari ini Anda lihat bahwa apa yang bisa kita gantungkan hanya sama Tuhan. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan, kita nggak bisa mengandalkan kekayaan, kita nggak bisa mengandalkan nama besar kita.
Kita nggak bisa mengandalkan orang-orang yang mungkin punya jabatan tertentu. Nggak ada yang bisa kita andalkan. Kenapa? Artinya gini, spiritual breakthrough, yaitu terobosan rohani, Tuhan mau Anda dan saya semakin bergantung sama Tuhan. Saudaraku, kedewasaan jasmani seseorang identik dengan semakin tidak tergantung kepada orang tuanya. Saya ulangi, kedewasaan jasmani seseorang adalah identik dengan semakin tidak tergantungnya individu itu kepada orang tua. Semakin Anda dewasa jasmani, Anda semakin gak bergantung sama orang tua Anda. Waktu Anda bayi, bahkan maaf, untuk kencing, untuk beol, Anda harus, saudaraku, perlu orang tua. Tapi semakin Anda dewasa, semakin Anda besar, Anda gak lagi semakin bergantung sama orang tua. Terakhir, Anda akan membina rumah tangga, artinya Anda sudah lepas dari orang tua, menunjukkan Anda sudah mengalami kedewasaan jasmani. Anda gak bergantung secara uang kepada orang tua Anda. Semakin Anda gak bergantung kepada orang tua, Anda dikatakan semakin dewasa. Tidak sebaliknya dalam hal rohani. Justru dalam hal rohani, orang yang makin dewasa rohani adalah orang yang makin bergantung pada Tuhan. Orang yang makin dewasa rohaninya, dia harus makin bergantung sama Tuhan. Dalam segala keadaan, saudaraku. Orang bisa saja ngomong, oh aku dewasa rohani. Kedewasaan rohani ditunjukkan dari ketergantungan dia sepenuhnya kepada Tuhan atau tidak. Dalam segala masalah, dalam segala persoalan, dalam segala keadaan. Dalam segala, mungkin dalam keadaan baik, orang bisa berkata, oh saya mengandalkan Tuhan, saya bergantung sama Tuhan. Tapi saat kamu dirugikan, saat kamu difitnah, saat kamu dikhianati, saat kamu terancam, bagaimana respon Anda? Apakah Anda bergantung sama Tuhan? Atau Anda, saudaraku, mengandalkan kekuatanmu? Disitulah terletak apakah orang ini dewasa atau tidak. Sebagai contoh, saudaraku, banyak pendeta dengan mudah, dengan gampang berkata, saya berharap khotbah ini didengar oleh pendeta-pendeta lain. Banyak hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, dengan gampang berkata, jemaat itu milik Tuhan. Tetapi saudaraku, saat saudaraku gerejanya terancam karena ada gereja baru yang lahir, bagaimana respon dia? Apakah seperti yang dia omongkan tadi di mimbar, bahwa jemaat itu milik Tuhan? Taunya, maaf Bapak Ibu, gereja baru datang, yang mempersulit adalah gereja yang sudah ada. Itu fakta yang ada, itu kenyataan yang ada. Nah, tapi dengan mudah di mimbar seorang hamba Tuhan berkata, jemaat itu milik Tuhan. Tetapi saudaraku, prakteknya nggak gampang. Nah, dari situ kita bisa melihat kedewasaan rohani seseorang adalah apakah dia semakin tergantung sama Tuhan atau cuman pinter ngomong doang di depan saudara. Saudaraku, ini menandakan bahwa kedewasaan rohani seseorang itu ditunjukkan dari semakin dia tergantung kepada Tuhan. Waktu kamu difitnah, waktu kamu dipukul, waktu kamu diludahi, apakah kamu dewasa atau tidak? Ditunjukkan daripada waktu kita tergantung sama Tuhan. Yesus waktu diludahi, Yesus waktu dihina, Stefanus waktu dirajam, saudaraku, dia nggak berkata, dia nggak berdoa, Tuhan yang merajam aku, pendekkan umurnya. Tidak, saudaraku. Dia berdoa, Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itulah kedewasaan rohani, saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Maka dari mimbar ini saya katakan, Anda lihat saudaraku, ada satu GPI, saudaraku, di Bandung mulai dari ruang Balarea. Ada satu gereja lagi mulai dari lantai 3. Saudaraku, jadi mereka pakai lantai 3, mereka pakai Balarea. Saya welcome, silahkan. Kenapa? Karena saya berpikir, ini milik Tuhan, jemaat milik Tuhan. Saya katakan kalau jemaat itu sudah, sebagai contoh gini, jemaat itu cocoknya dengan saya, ya sudah, nggak usah khawatir. Saudaraku, dia nggak akan lari kemana-mana. Jemaat itu saudaraku miliknya Tuhan. Tuhan yang akan membawa. Jemaat itu cocok dengan gembala yang mana? Ada jemaat yang cocoknya dengan gembala A, nggak bisa dipaksa, saudara. Haleluya, amin. Kenapa saudara dibawa ke sini? Kan Tuhan yang membawa. Betul, saudaraku? Apa kecocokan kita? Nggak ada, cuma darah Yesus. Ada radar, saudaraku. Ada satu gelombang. Wah, saya cocok nih dengan khotbahnya Pak Agung. Saya cocok dengan gereja Pak. Itu gelombang yang Roh Kudus berikan. Tapi kan nggak semua orang cocok dengan saya. Ada yang cocok dengan gereja A, ada yang cocok dengan gereja B. Jemaat milik Tuhan kok, saudara. Haleluya. Bahkan mohon maaf, saudaraku, IMB kita ini keluar, kita mau bangun. Ada satu gereja sulit membangun, saudaraku. Nggak dapat IMB, saudaraku. Kenapa? Dia udah punya tanah, udah ada jemaat. Saya tawarkan ke pendetanya, Pak Pendeta mau nggak
Kalau Pak Pendeta nggak dapat izin, ibadah aja di gereja kami nanti. Bapak tanahnya jual, udah Bapak bayar aja kami bangunkan satu tempat di dalam gedung kami. Di dalamnya Bapak tulis nama gereja Bapak, satu gereja Protestan, saudaraku. Tulis saja. Dia bilang, wow, dia senang, saudaraku. Tapi dia bilang gini, Pak, tapi mohon maaf, kami harus rapat dengan majelis. Dan Anda tahu, saudaraku, gereja Protestan itu, karena dulu om saya juga gereja Protestan, saudaraku, rapat 2 tahun belum tentu putus, saudaraku, ya. Kalau saya kan nggak perlu rapat, saya tawarkan, karena Pak itu gereja Tuhan kok. Ya, saudaraku, jangan khawatir bahwa, oh nanti jemaatku pindah sana, nggak perlu. Kalaupun apa yang kamu khawatirkan, itu yang akan terjadi. Nah, kembali ke tadi, lewat the year of spiritual breakthrough, kita akan memasuki tahun the year of harvest. 2021 Tuhan sudah memberikan visi, tahun kita panen. Nah, 2 bulan waktu yang tersiksa, mari kita prepare, kita mempersiapkan diri. Bagaimana kita mau panen kalau kita nggak mempersiapkan diri? Bagaimana kita mau panen, saudaraku, kalau kita nggak ngalami terobosan kerohanian? Saya mau, saudaraku, 8 bulan ini semakin menyadarkan kita untuk kita semakin bergantung kepada Tuhan. Gak bergantung sama uang kita, gak bergantung sama jabatan kita, gak bergantung kepada family kita yang punya jabatan, punya kekayaan. Sepenuhnya bergantung sama Tuhan dalam segala keadaan. Itu akan menunjukkan kedewasaan rohani saudara. Katakan amin. Amin. Nah, saudaraku, ayat yang kedua dikatakan hambaku Musa telah mati. Maksudnya jangan lagi lihat ke belakang, jangan lagi lihat kegagalan-kegagalan masa lalu, jangan lagi lihat, saudaraku, hal-hal yang terjadi. Bahkan mungkin, saudaraku, hal-hal yang di belakang, kekecewaan saudara di padang gurun, saudaraku, ada Korah, Datan, Abihu yang mengkhianati. Jangan diingat lagi. Kenapa? Tatap masa depan. Udah lihat ke saya, saudaraku, sebab di depan mereka, saudaraku, lihat ke saya, nggak usah tulisan lagi. Di depan Yosua ada sungai Yordan, di seberang sungai Yordan ada negeri yang Tuhan janjikan. Maksud saya begini, saudaraku, bulan depan adalah bulan Natal, bulan Desember. Tuhan udah berikan tema kepada kita, I am favor. Anda akan menerima kemurahan, Anda adalah orang yang mendapat anugerah. Nah, setelah itu kita akan masuki panen. Maka, saudaraku, jangan lihat 8 bulan masa pandemi ini. Jangan lihat lagi, sudah, biarkan. Kenapa? Sebelum tahun ini ada, Tuhan sudah tahu. Dan tahun ini ada, Tuhan berkata, aku memahkotai tahun ini dengan kebaikan. Aku berkuasa, aku bertata di atas air bah. Artinya, di atas badai, krisis yang ada pun, Tuhan tahu. Dan Tuhan menjagai, menyertai kita. Kalau hari ini kita masih hidup, kita masih bernafas, itu anugerah Tuhan. Puji Tuhan, kita semua sehat. Halo, itu lebih dari cukup, saudara. Betul? Di masa-masa orang mengalami kesulitan, kita sehat, kita diberkati, kita terjaga. Itu luar biasa. Katakan yes, amin. Nah, jangan lihat lagi ke belakang. 8 bulan masa sulit, 8 bulan masa sukar, di 8 bulan masa ketakutan. Jangan biarkan ketakutan menguasai saudara. Saudaraku, kita lihat ke depan. Di depan kita ada tantangan, yaitu apa? Sungai Yordan yang sedang banjir. Bagaimana nyebrangnya? Kemudian di depan lagi tanah perjanjian. Dan negeri perjanjian bukan negeri yang kosong tinggal kita pindah. Kita harus menaklukkan negeri itu. Artinya apa? Ada pekerjaan yang harus kita lakukan untuk kita menaklukkan negeri yang Tuhan beri kepada kita. Nah, saudaraku, maka 3 pesan yang Tuhan berikan. Yang pertama, saudaraku, yaitu apa? Jangan takut, jangan tawar hati, kuatkan, teguhkan hatimu. Sebab tahun 2021 kita akan panen, saudara. Amin. Gak usah lihat, udah lihat nanti aja, saudaraku. Tahun 2021 kita akan panen. Maka 3 kali Tuhan bicara dalam ayat 1 sampai ayat 9. Kuatkan, teguhkan hatimu sebagai sebuah perintah. Tuhan memberitakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan, teguhkan hatimu. Artinya Tuhan memerintahkan, bukan himbauan, tapi perintah. Harus dilakukan, harus dilaksanakan. Yaitu apa? Kuatkan, teguhkan hatimu. Amin. Sebab jika kamu nggak kuat, kamu nggak teguh, bagaimana kamu bisa memasuki negeri perjanjian? Bagaimana kamu bisa panen? Untuk bisa panen, Anda harus kuat. Galatia 6 ayat 9, yuk kita buka. Galatia 6 ayat 9 mengatakan begini, jangan kamu jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Baca sama-sama, jika kita tidak menjadi lemah. Tuhan tahu, saudaraku,
Di depan sana akan ada banyak alasan untuk saudara lemah. Di depan sana akan ada banyak alasan untuk saudara takut. Ingat, ketakutan awalnya adalah sebuah perasaan. Tapi kalau Anda biarkan, lama-lama itu menjadi spirit. Awal-awal pandemi, saudaraku, hampir tiap hari saya menerima telepon orang-orang yang ketakutan. Ada satu jemaat BFA, saudaraku, yang begitu ketakutan. Dia ngerasa, Pak, dada saya ngap, sesek. Naik tangga 2-3 langkah udah gak kuat, udah ngap-ngapan, udah begini. Saya bilang, enggak, kamu sehat dalam nama Yesus. Dia ketakutan, gak bisa tidur, demam, saudaraku. Padahal rasa gak apa-apa, suhu gimana? Normal, tapi rasa panas. Suhu normal, tapi rasa panas, aneh toh? Sampai akhirnya dia periksa ke dokter, dan dokter akhirnya berkata, kamu gak kena COVID, kamu ketakutan. Tuh saudaraku. Begitu dia pulang dari dokter, dia telepon saya, Pak, ternyata Bapak bener, saya gak sakit, cuman ketakutan. Pendeta ngomong gak percaya, dokter ngomong baru percaya. Saudaraku, loh ini ada, ini bukan 1-2. Halo? Minggu lalu saya khotbah di Jakarta, orang-orangnya ada situ. Iya Pak, saya orangnya. Iya, dia ketakutan, saudaraku. Dan ternyata ketakutan membuat dia sesak nafas, ketakutan membuat dia ngap, ketakutan membuat dia naik tangga susah. Gara-gara ketakutan, bukan karena sakit. Maka saudaraku dengar, memasuki tahun yang baru, menutup tahun 2020, jangan takut, kuatkan, teguhkan hatimu. Kamu akan menuai kalau kamu gak lemah. Amin. Hanya orang-orang yang kuat yang bisa menuai. Kalau kamu lemah, kamu gak akan bisa menuai. Amin. Haleluya. Justru seperti tadi saya katakan, 8 bulan masa yang gak mudah ini, apakah kita semakin bergantung sama Tuhan? Atau kita bergantung kepada langganan kita, pelanggan kita? Apa kita bergantung kepada bisnis kita? Begitu banyak bisnis dihancurkan, saudaraku, hari ini digoncang-gancingkan. Ingat, Ibrani berkata, sekali lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Saya mau tegaskan buat saudara, COVID-19 bukan datang dari Tuhan. COVID-19 datang adalah apa? Dari setan. Reaksi iblis akan kasih, akan anugerah, akan cinta yang Tuhan sedang berikan kepada umat manusia. Saudaraku, seperti pembunuhan ribuan bayi di Bethlehem, apakah itu Tuhan mengizinkan? Tuhan tidak mengizinkan. Saudaraku, apa itu kehendak Tuhan? Tuhan tidak menghendaki. Sama seperti kalau ada orang tanya, apakah aborsi itu dari Tuhan? Apakah Tuhan mengizinkan aborsi? Tidak, itu kehendak bebas manusia. Amin. Sama seperti Adam dan Hawa makan buah, apakah Tuhan mengizinkan? Tuhan tidak mengizinkan. Tuhan sudah berkata, seluruh buah di taman ini boleh kamu makan, kecuali buah pengetahuan yang baik dan buruk. Tuhan bisa saja melarang, Tuhan bisa saja mencegah, saudaraku, tapi Tuhan memberikan kehendak bebas. Demikian juga COVID-19 datang dari setan. Karena apa? Reaksi setan akan anugerah yang Tuhan sedang berikan pada manusia, pada saudara dan saya. Katakan amin. Sebagai contoh, ribuan orang bayi di Bethlehem mati. Kenapa? Itu reaksi setan. Dia pakai Herodes untuk apa, saudaraku? Untuk membunuh bayi-bayi, karena setan pengen bayi Yesus juga mati, saudaraku. Ingat baik-baik. Kenapa? Itu respon atau reaksi setan akan lahirnya seorang juru selamat. Berarti saya tahu, ini saudaraku, ribuan orang kena COVID, ribuan orang itu reaksi setan, saudaraku, yaitu apa? Dengan COVID ini supaya apa? Manusia gugur imannya. Karena setan tahu waktunya sudah dekat. Sebab hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Ini akan menjadi penuaian beribu-ribu laksa. Gereja akan mengalami tuaian jiwa-jiwa. Jemaat juga akan mengalami tuaian yang luar biasa. Masalahnya, Anda harus kuat, sebab hanya orang yang kuat yang bisa menuai. Tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan, katakan amin. Amin. Maka poin yang pertama, saudaraku, kita yaitu apa? Selain kita melupakan padang gurun, kita nggak lihat lagi, saudaraku, 8 bulan masa yang sukar ini, 8 bulan masa yang nggak gampang. Saudaraku, mari lihat ke depan. Tuhan sudah memberikan negeri yang penuh susu dan madunya. Dikatakan di ayat yang keempat, dari ujung sono sampai ujung sono, dari sono sampai sini. Artinya apa? Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa di tahun 2021 buat kita. Katakan yes. Maka yang pertama apa? Kuatkan, teguhkan hatimu. Ini sebuah perintah. Jangan kecut, jangan tawar hati, jangan lemah, sebab hanya orang-orang yang kuat yang bisa menuai. Katakan amin. Amin. Ayo bilang kiri kanan, kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Haleluya. Amin. Mau menuai? Galatia 6 ayat 9 tadi katakan, hanya yang kuat yang bisa menuai. Kalau Anda lemah, Anda nggak menuai.
Anda lemah, Anda nggak menuai. Dengar pengusaha-pengusaha, Anda mau menuai di tahun 2021? Lambaikan tangannya. Saya melihat akan ada tuaian besar secara keuangan, akan ada tuaian besar secara jiwa-jiwa, akan ada tuaian besar yang dahsyat bagi saudara dan saya dalam pekerjaan, dalam bisnis, hanya untuk orang yang tidak lemah. Saudaraku, maka jangan lemah imanmu, jangan lemah kekuatanmu. Saudaraku, Pak, tapi kenyataan keadaan begini bagaimana? Waspada, perlu takut tidak, saudara, sebab Tuhan tidak memberikan pada kita roh ketakutan, tapi keberanian, saudaraku. Haleluya. Ketakutan bukan datang dari Tuhan. Halo, ketakutan bukan datang dari Tuhan. Tuhan memberikan pada saudara roh keberanian. Katakan roh keberanian. Haleluya. Kuatkan, teguhkan hatimu, jangan kecut, jangan tawar hati, sebab Tuhan sudah memberikan janji tahun 2021, the year of harvest. Maka saudaraku, sebelum mengalami penuaian, mengalami dulu spiritual breakthrough. Apa terobosan rohani? Yang paling penting, Anda harus semakin dewasa rohani. Ciri dewasa rohani, semakin bergantung sama Tuhan. Itu aja, saudaraku. Semakin bergantung kepada Tuhan, semakin bergantung. Ingat, revival Chris, Anda akan berkata dia semakin dewasa jasmani selama kemudian dia apa? Melepaskan ketergantungannya dari saya. Singkat cerita, saat nanti dia menikah, saudaraku, dia membina rumah tangga sendiri, dia udah punya penghasilan sendiri. Di situ kita bisa berkata, wih, revival Chris udah dewasa jasmani. Saudaraku, kenapa? Karena sudah nggak lagi bergantung sama orang tuanya. Betul. Tapi kedewasaan rohani justru semakin kita bergantung sama Tuhan, semakin kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita, semakin kita mengandalkan Dia dalam segala hal. Di situ ditunjukkan kedewasaan rohani, saudara. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, maka Bapak Ibu, Anda lihat ya, kenapa 10 pengintai itu Tuhan marah? Itu menandakan dia memang gak dewasa rohani. Kenapa, saudaraku? 10 pengintai itu dan seluruh orang yang percaya kepada 10 pengintai, mereka jelas-jelas, saudaraku, mereka masih kanak-kanak. Kenapa? Lihat raksasa, mereka ngomong, kita belalang, itu raksasa, kita gak mungkin menang. Betul. Kalau kamu yang perang, kamu gak menang. Kalau kamu ngandelin Tuhan, kamu menang. Demikian juga raksasa-raksasa di dalam bisnis, raksasa-raksasa yang menghalangi visi kita. Kita nggak bisa menang dengan kekuatan kita. Waktu kita mengandalkan Tuhan, kita pasti menang. Tepuk tangan paling meriah, katakan haleluya. Amin. Poin yang kedua, saudara, poin yang kedua. Yang kedua adalah ayat yang ke-8. Jangan kamu lupa memperkatakan firman Tuhan, tapi renungkan itu siang dan malam, supaya kamu bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kamu akan good success. Siapa yang mau percaya berhasil dan good success? Yaitu apa? Jangan kamu lupa memperkatakan firman Tuhan. Ingat, 1,5 bulan atau 2 bulan yang lalu saya khotbah tentang tahun P-Alep, yaitu tahun memperkatakan janji Tuhan. Saudaraku, September 2020 sampai September 2021, kalender Yahudi berubah menjadi tahun P-Alep, tahun ngomong firman Tuhan. Artinya kita jadikan tahun ini tahun momentum yang keluar dari mulut kita firman Tuhan. Saudaraku, ingat kembali ke ayat 8, jangan kamu lupa memperkatakan firman Tuhan. Maksudnya begini, lihat sungai Yordan yang lagi banjir, lihat tembok Yeriko yang tebalnya 6 meter. Jangan kamu lupa memperkatakan janji Tuhan. Yang sering kita lihat yaitu apa? Waduh, temboknya 6 meter. Gimana kita bisa menaklukkan? Betul nggak? Kita ngadepi krisis, ngadepi masalah. Waduh, gimana? Ini krisis. Mau bisnis apa? Parah, ini berat. Seringkali yang kita perkatakan adalah masalah kita. Seringkali yang kita katakan raksasa-raksasa kita. Seringkali yang kita katakan, saudaraku, problem-problem kita. Kita lupa memperkatakan janji Tuhan. Amin. Kita lupa memperkatakan janji Tuhan. Saudaraku, lihat tembok Yeriko 6 meter. Gimana? Dengan cara apa? Merobohkan tembok itu. Dinamit nggak punya. Bom atom apalagi belum ada. Mercon aja belum ada kok. Gimana caranya? Linggis. Gimana ngerobohin 6 tembok 6 meter, saudaraku? Bahkan Rahab si pelacur rumahnya aja di dalam tembok itu. Artinya saking tebelnya. Kalau lihat tembok begitu gimana?
Nggak usah lihat tembok dulu. Lihat sungai Yordan yang lagi membual, yang lagi banjir. Gimana cara nyebrangnya? Zaman Musa, lihat ke atas ada tiang awan, ada tiang api. Zaman Yosua nggak ada. Maka saudaraku, Tuhan hanya ngomong, hambaku Musa telah mati, jangan lihat lagi cara-cara yang lama. Harus dengan iman. Loh, bangsa Israel dikasih tiang awan, tiang api aja nggak beriman. Nah gimana saudaraku? Ini nggak ada tiang awan, nggak ada tiang api. Sungai Yordan sedang banjir, sedang membual. Mereka harus menyeberang. Nah, maka apa? Kuatkan, teguhkan hatimu. Aku menyertai engkau. Walk by faith, not by sight. Berjalan dengan iman. Halo. Sekalipun keadaannya nggak baik, Tuhan menyediakan kebaikan bagi kita. Amin. Buktinya, halo, lihat saya, buktinya. Justru di masa 8 bulan pandemi ini, Tuhan memberikan kebaikan yang luar biasa buat gereja kita. Yang saya sudah doakan 10 tahun, saudara. Kebaikan pertama, mujizat, turun izin sinode dari Kementerian Agama. Saudaraku, lebih mujizat lagi, lebih sulit, IMB. Nggak mudah kok Tuhan kasih. Halo? Saudaraku, 10 tahun yang lalu kita beli tanah, udah doain, udah. Saudaraku, masyarakat udah. Nggak bisa. Kok Anda nggak suka cerita ya? Amin. Haleluya. Amin. Yes. Saudaraku, saat keadaannya nggak baik, ngomong, Tuhan itu baik. Saat saudaraku mungkin lemah, Anda ngomong, kuat. Ya, kan ada lagunya, Eno, let the weak say I am strong. Yang lemah berkata aku kuat, yang miskin berkata aku kaya. Haleluya. Saudaraku, kedewasaan rohani saudara ditentukan dari yang tadi saya katakan, semakin kita bergantung kepada Tuhan. Kok enggak amin? Amin. Contoh, saudaraku, waktu kita lagi sulit, waktu kita enggak punya uang, waktu kita belum punya jabatan, waktu kita belum ada apa-apa, kita begitu bergantung sama Tuhan. Tiap hari kita berdoa, Tuhan berkati pekerjaanku, berkati bisnisku, berkati hidupku. Tapi saat Anda sudah mendapat jabatan, Anda sudah mendapatkan berkat secara finansial, Anda sudah semakin kaya, apakah Anda semakin bergantung sama Tuhan? Maka Mazmur, saudaraku, 62, Daud berkata, jika harta bertambah banyak, jangan hati melekat kepadanya. Maka saudaraku, saya ulangi lagi, kedewasaan rohani seseorang dilihat dari semakin ketergantungannya kepada Tuhan. Saat kamu difitnah, saat kamu dicaci maki, saudaraku, apalagi kita punya power untuk membalas. Tapi kita membalas, kita enggak membalas, tapi kita menyerahkannya kepada Tuhan. Disitulah semakin kita bergantung kepada Tuhan. Amin. Sengaja, saudaraku, Tuhan kasih negeri yang penuh susu madu, tapi temboknya 6 meter, tapi raksasa-raksasa yang ada di sana. Why? Supaya Yosua dan seluruh Israel bergantung sama Tuhan. Karena kalau bergantung dengan kekuatannya, nggak mungkin bisa menaklukkan negeri itu. Sama, 2021 kita akan panen. Mungkin ada sebagian orang berkata, kok the year of harvest? Iya, setelah Anda mengalami spiritual breakthrough, rohani kita disiapkan, Anda akan mengalami panen. Saudaraku, maka supaya apa? Saat panen tiba, saat kita menerima tuaian, apakah kita tetap bergantung sama Tuhan? Maka disiapkan dengan hati yang mengalami terobosan rohani. Katakan yes. Yang kedua, jangan kamu lupa memperkatakan janji Tuhan. Janji Tuhan, saudaraku, yang harus Anda katakan. Saat mungkin keadaannya nggak pasti, yang kita omong, yang keluar dari mulut kita, janji Tuhan. Saat saudaraku dalam keadaan nggak baik pun, kita berkata Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saat kita buka toko, belum ada yang beli, saudaraku, jangan kita miso-miso, ngomel-ngomel, bersungut-sungut. Yang keluar dari mulut kita, janji Tuhan. Sekalipun saudaraku dalam keadaan mungkin bagaimana, yang kita keluarkan dari mulut kita, janji Tuhan. Setiap kita ngomong janji Tuhan, Anda lihat perjalananmu akan good success dan kamu akan makmur. Justru janji Tuhan yang kita deklarasikan. Maka saudaraku, kenapa
kita ada membaca, bagaimana kita bisa memperkatakan janji Tuhan kalau kita nggak pernah membaca Alkitab? Maka bacalah Alkitab. Kita sedang ada dalam program Khatam sehari 5 pasal. Anda saya minta jemaat 5 pasal. Saya mendisiplinkan diri sehari 10 pasal saya baca, saudaraku. Jadi kalau Anda selesai kitab Ayub, saya udah selesai kitab Mazmur. Kira-kira begitu, saudaraku. Saya baca 10 pasal, 10 pasal, 10 pasal. Kenapa? Pada waktu saya mengisi itu seperti saya sedang mengisi tabung anak panah saya. Sehingga saat ada apapun situasi yang keluar dari mulut saya hanya janji Tuhan. Katakan amin. Buka dompet nggak ada uang, yang ngomong bukan ado, tapi janji Tuhan. Saudaraku, saat kita pangkat belum naik, jabatan belum dapat, yang keluar janji Tuhan, maka perjalananmu akan berhasil dan kamu akan good success. Anda agent asuransi, Anda salesman, mungkin seharian Anda bekerja belum dapat nasabah, tetap yang keluar janji Tuhan, maka Anda akan melihat kebaikan Tuhan. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, ya, yang ketiga yaitu apa? Dalam Kejadian 26, saudaraku, ayat yang pertama, pada waktu itu timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dari zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Saudaraku, saya mau lihat sekarang, saya mau kasih secara singkat saja. Waktu itu kelaparan di negeri Filistin. Ishak tinggal di sana. Belum ada negara Israel, belum ada bangsa Israel, yang ada bangsa Filistin. Nah, saudaraku, Filistin mengalami krisis, mengalami kelaparan. Ayat-ayat berikutnya menggambarkan Ishak pengen pergi ke Mesir, sebab Mesir saat itu adalah negara adidaya, Mesir negara kuat, Mesir makmur, yang kelaparan hanya Filistin, saudara. Nah, tetapi Tuhan menahan Ishak, jangan kamu pergi ke Mesir, tinggallah di Filistin sebagai orang asing, aku akan memberkati engkau. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Satu kali saya pernah ketemu ada seorang anak muda datang ke saya, Pak, saya pengen tolong Pak doakan supaya saya dapat visa untuk bisa pindah ke luar negeri. Dia sebutkan salah satu negara maju, saudaraku. Kenapa kamu mau ke sana? Mau sekolah kah? Diutus Tuhan kah? Enggak, Pak, cari kehidupan yang lebih baik. Saya mau kasih tahu buat anak muda ini, saya bilang gini, kalau alasanmu hanya cari kehidupan yang lebih baik, kamu enggak mempercayai Tuhan bahwa Tuhan bisa memberikan kamu kehidupan yang baik di Indonesia. Saudaraku, kenapa? Tuhan yang bisa memberkati kamu di Eropa, Tuhan juga yang bisa memberkati kamu di Indonesia. Kalau dia nggak bisa memberkati kamu di Indonesia, dia juga nggak bisa memberkati kamu di Eropa. Kalau alasan kamu adalah diutus Tuhan, kamu sekolah, atau mungkin kamu ada visi yang Tuhan berikan, silahkan. Tapi kalau alasan cari rezeki yang lebih baik dari Indonesia, kamu mengecilkan Tuhan. Sebab Tuhan yang sama bisa memberkati kamu di Indonesia. Yang setuju percaya tepuk tangan paling meriah. Nah, baik. Akhirnya saudaraku, Ishak taat. Dia nggak pergi ke Mesir seperti teman-temannya yang lain, seperti tetangga kiri kanannya yang migrasi ke Mesir. Dia tetap tinggal di Filistin sebagai orang asing. Dan saudaraku, ada jaminan perlindungan yang Tuhan berikan lewat Abimelek. Abimelek itu Firaun, Abimelek itu sultan, jadi gelar raja, saudaraku ya. Brunei itu namanya sultan, kalau Filistin Abimelek, saudara. Ya, kalau Mesir Firaun. Nah, dalam ayat yang ke-11 dikatakan Abimelek mengeluarkan maklumat, jangan ada seorang pun yang mengganggu Ishak dan keluarganya. Angkat tangan saudara, saya mau kasih tahu saudara, sekalipun Anda minoritas di negeri ini, Tuhan sudah mengeluarkan maklumat, tidak ada orang yang bisa menyentuh engkau, tidak ada satu kuasa yang bisa menyentuh engkau. Santetkah, guna-gunakah, pemerintahan zaman sekarang maupun zaman akan datang, pedangkah, kelaparankah, penyakitkah, viruskah, tidak bisa menyentuh engkau, karena engkau biji mata Tuhan. Yang setuju, tepuk tangan. Yang percaya katakan yes, engkau terlindung, engkau aman di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Saya terlalu percaya hidup saudara dan saya tersembunyi di dalam Yesus, saudaraku. Katakan yes. Nah, ayat yang ke-12, ini nomor 3. Apa yang Ishak lakukan? Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebab ia diberkati Tuhan. Ingat, yang lain menahan benih karena musim kelaparan, yang lain saudaraku nggak ekspansi karena krisis, tapi Tuhan memerintahkan Ishak menabur. Maksudnya begini, hidup saudara, perhatikan saya, hidup saudara dan saya tidak tergantung situasi dan kondisi, tapi tergantung tuntunan Tuhan. Hidup Bapak Ibu Saudara, saudaraku dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Hidup saudara, keuangan saudara, kesehatan saudara tidak tergantung situasi dan kondisi, tapi dituntun oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata
berkata, aku memberkati kamu, sekalipun dunia lagi krisis, Tuhan tetap memberkati engkau. Kalau Tuhan berkata, engkau adalah biji mataku, apapun yang terjadi, Tuhan menjaga, memelihara kita. Sekali-kali Dia tidak meninggalkan dan membiarkan kita. Yang setuju, tepuk tangannya lebih keras lagi buat Tuhan. Katakan amin. Amin. Maka poin yang ketiga yang Tuhan berikan yaitu apa? Kamu dan saya harus menabur. Tabur waktumu, tabur tenagamu, tabur uangmu untuk pekerjaan Tuhan, untuk pembangunan. Saudara, dengar, Tuhan bicara ke saya dalam 2 minggu ini. Sempat juga saudaraku saya agak waduh gimana ya? Saudaraku, kenapa? Saya ketemu dengan kontraktor dan kita sedang nego soal RAB. Dia mengajukan saudaraku kira-kira segini. Saya bilang, waduh ini mahal sekali Pak kalau RAB segini. Sementara uang yang ada baru 1/5, kurang 4/5. Saudaraku, waktu saya ngeliat gitu, Tuhan hanya bicara begini, justru supaya kamu bergantung sama aku. Dan saudaraku, dalam saya begitu Tuhan ngasih, saya nggak minta, Tuhan kasih saya 2 tanda saudara. 2 tanda. Saya mau beritahu, satu jemaat saudaraku, orang Kristen, bukan jemaat BFA, nggak pernah ibadah di gereja kita. Dia orang Pematang Siantar. Justru saudaraku dari Pematang Siantar, dia jual tas Perancisnya, karena lagi suruh produk Perancis dijual toh. Dia jual, saudaraku, laku 80 juta sekian, dia tabur buat pembangunan. Dan Selasa kemarin, saya Pondok Daud, saya biasa Instagram live. Saudaraku, Rabu saya malam jam 10 tidur. Jam pagi saya bangun, habis doa saya buka handphone saya. Ada satu orang WA saya, bukan jemaat saudaraku. Dia bilang gini, Pak Agung, Selasa saya lihat Bapak Pondok Daud. Terus saudaraku, dia tulis, dia dijamah Tuhan, dia digerakkan Tuhan, dia harus transfer ke pembangunan, bukan jemaat. Dia transfer saudaraku 100 juta buat pembangunan, bukan jemaat. Dan saudaraku, saya tahu dia dibuat nggak bisa tidur sampai setengah 12 malam. Setelah transfer baru bisa nyenyak. Anda lihat saudaraku, hati raja di tangan Tuhan. Maksudnya apa? Tuhan bilang gini, Agung, kamu lihat, ini proyekku, bukan proyek kamu. Aku menggerakkan semuanya. Saya sampaikan ini, kesaksian ini kepada saudara, apalagi Bapak Ibu Saudaraku jemaat BFA, tiap minggu ada di sini. Anda dengar khotbah saya, Anda dapat makanan rohani di sini. Seberapapun Anda bisa tabur. Saya bilang sama full timer, Tuhan gak lihat nominal, Tuhan lihat kemampuan kamu. Saudaraku, janda miskin ngasih 2.000 rupiah, tapi Tuhan bilang, ini lebih banyak ngasih dibanding orang-orang kaya itu. Karena dia memberi dalam kekurangannya. Orang kaya memberi dalam kelimpahannya, tapi ngasihnya gak sebanding dengan yang apa yang dia miliki. Saya bilang sama staf full timer, berapapun kamu bisa memberi komitmen tiap bulan, mungkin 100.000 buat pembangunan, 200.000, 100 juta, 10 juta, tergantung kemampuan saudara dan kerelaan saudara. Sebab bagaimana kita akan menuai kalau kita nggak menabur. Hal yang sama, Anda jemaat BFA yang sudah diberkati di sini. Kalau orang dari Siantar, orang yang bukan jemaat dari pulau-pulau lain, pada nabur buat pembangunan gereja BFA, ini satu peneguhan, Tuhan yang punya proyek ini, bukan saya. Bukan saya saudaraku. Amin. Apalagi Anda yang diberkati di gereja ini, Anda yang jemaat BFA, ini tanggung jawab kita semua. Maka saudaraku mulai punya komitmen. Anak-anak sekolah, saya bilang ke Revival, ke Chris, kamu dapat uang saku, berapa kamu bisa sisihkan? 200.000 sebulan, 100.000 buat pembangunan, lakukan. Berapapun saudaraku, nggak harus ratusan juta. Lah kalau memang Anda punya ratusan juta, berikan ratusan juta. Jangan berapapun, orang Anda punya miliaran, Anda ngasih 200.000, ya teng-tengan orang Sunda bilang, sudah betul? Sesuai dengan kemampuan saudara. Tuhan nggak lihat nominal, tapi Tuhan lihat apa? Memang kemampuanmu segitu, ya itulah kamu. Janda yang memberi 2.000 tadi, Tuhan bilang ini memberi lebih banyak dari semua orang. Hal yang sama, saudaraku, apa yang terjadi? Kenapa kita mesti menabur? Karena kita akan menuai. Bagaimana kita akan menuai kalau kita nggak nabur? Ishak nabur justru di masa yang sukar. Dan tahun itu juga, perhatikan baik-baik, dalam 1 tahun ini kita akan menuai 100 kali ganda. Dan ayat yang ke-13 ayat terakhir kita baca sama-sama. Ishak menjadi kaya. Kata orang itu ganti dengan nama saudara. 1, 2, 3. Dan saya menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga saya menjadi sangat kaya. Terjadilah sesuai dengan iman saudara. Bangkit berdiri, haleluya. Tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Bahkan saya memberikan satu kesaksian, ada satu anak SD yang punya celengan
tabungan saudaraku, dia pecahkan celengannya untuk menabur buat pembangunan. Mungkin gak seberapa dalam pandangan kita, tapi itulah yang anak SD bisa berikan. Dia pecahkan celengannya yang uang koin-koin itu saudaraku, dan dia persembahkan untuk pembangunan kepada Tuhan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, yang pertama kuatkan, teguhkan hatimu. Tuhan menyertaimu, Tuhan tidak meninggalkanmu, Tuhan tidak membiarkanmu. Yang percaya katakan amin. Sekali-kali dia tidak meninggalkan dan membiarkan engkau, dia beserta dengan engkau. Yang kedua, jangan kamu lupa memperkatakan firman Tuhan. Dan yang ketiga, taburlah. Ini masa persiapan untuk kita panen. Angkat roti dengan tangan kananmu, malam saat Tuhan Yesus sudah diserahkan. Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, ini tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, ambillah, makanlah. Yang percaya ini tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, ini darahku, ambillah, minumlah. Yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, naikkan syukurmu, saya berdoa. Tahun ini Tuhan memahkotai dengan kebaikan. Tuhan juga memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tidak ada satupun dari saudara yang sakit, yang lemah, yang miskin. Semua diberkati dalam nama Yesus. Tahun 2021 di depan mata, tahun panen. Saya berdoa, saya bernubuat, setiap saudara akan mengalami panen luar biasa. Dalam pekerjaan, dalam bisnis. Kita juga akan panen jiwa-jiwa. Gereja BF akan mengalami panen yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebagai tanda syukur kami mau menyembah Tuhan dengan harta kami. Berkati semua tangan yang memberi 30, 60, 100 kali lipat. Mereka yang mengembalikan perpuluhan, Tuhan buka tingkap langit, berkati mereka. Dan sekarang Tuhan juga, mereka akan Tuhan buat menjadi kaya. Kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Sehat, kuat, makmur dalam nama Yesus. Sekarang arahkan hatimu, buka kedua tanganmu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis ya Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata amin. Tetap punya iman, tetap percaya, dan juga tetap saudaraku menerapkan prokes, protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Doa saya kita semua sehat, kuat, makmur itu terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Shalom, Happy Sunday, Sabat Shalom, bye-bye. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.